Dari langit-langit ini, tangan sama kepala itu keluar. Audionya nyala. Oh, jangan nggak usah dibilangin, udah biasa di TV, udah biasa di TV nggak usah dibilangin. Ya Allah. Udah berapa kali masuk TV saya nggak usah dibilangin. Lu pakai rok mal. Sombong banget ya. Ceritanya kan hostnya cewek. Tutupin mulu ya. Aduh. Oke, terus saya gendut nggak ini kan? Gendut ya. Enggak lah. Jangan ngomongin gendut ya. Iya. Lu juga gendut. Oke. Mal. Mas Budi kemana ya? Tahu. Biasanya dia kalau datang, biasanya kalau misalnya kadang-kadang suka sore atau enggak siang sih biasanya. Tadi kan udah datang dia. Oh, udah datang tadi. Lagi di dapur kali. Oh. Mas Bud? Ya. Kamu itu? Oh, saya nggak tahu. Itu Mas Budi. Hadirat. Kopi dulu. Oh. Ngopi. Kopi dulu, guys. Lu bawa kembang api dia. Ini dupa. Dupa itu dupa, bukan kembang api. Udah dulu saya bawa nih. Ini Mas. Mas Somad jangan ketawa. Kopi dulu, guys. Oke. Oh, bagus tuh. Muknya bagus, Mas. Wih, keren. Itu muk spesial. Sel. Wah, Cuma kok kopinya bening? White kopi? Oh iya, itu bukan white coffee bang. Apa? Bening kopi. Bening kopi itu. Gini Mas Budi, jadi kan kita tuh mau kupas tuntas sesuatu yang mungkin masih tabu sih di masyarakat, istilahnya gitu kan. Kayak kita ini kan orang awam, Iya. gitu kan, bukan orang yang sakti, bukan orang yang luar biasa, tapi kita orang-orang yang terpilih sama Mbah untuk mewakili penonton yang lain. Nah, di setiap episode itu kan banyak pengalaman ya, Lik ya? Iya. Bener gak sih? Lu pernah ngalamin itu gak sih, Lik? Oh, banyak, Mas. Nah, Mas Budi juga pernah ngalamin, gua pribadi pernah ngalamin, Jamal juga pernah ngalamin. Pasti itu. Dari sekian yang gue perhatiin, sekian banyak syuting kita itu, yang buat gue terkenyut, Terkenyut apa itu? yang kaget itu loh. Terkejut. Udah ganti. Udah ganti bukan terkenyut pak. Terkenyut. Terkenyot. Dikit. Kalau terkejut ada, Mas. Terkaget ya nggak? Ada. Nah, itu kan buat gue ekstrim banget tuh yang Jamal, Lik. Yang mana tuh? Jamal paling sering apa? Yang itu loh yang tantang nyali, no ngeles, no protes saat dia menggunakan tali pocong. Wah. Itu kalau nggak salah jauh itu di pabrik atau di apa ya, tempat potong unggas. Iya. Oh iya itu di yang pabrik itu. Pabrik, iya. Itu Pabrik apa gudang? Tempat gudang ya, pokoknya semacam gudang. banyak aroma. Oh iya gudang, benar gudang. Gudang. Dulu ya. Yang ulet bulu, siluman ulet bulu. Si ini loh hantu siapa? Untuk bulu. Bukan Sadam. Ya, Sadam. Sadam ya, bener Sadam ya? Yang part 2 ya? Iya, part 2 tapi yang part 2. Ya, part 2-nya iya benar. Nah maksud gue kan gini loh, kayak gue pribadi, gue tuh penasaran, Lik, Mas Budi, Iya. apa yang dialamin sama Jamal. Kalau saya kemarin mengomentari tempat yang dipakai Jamal itu mah tempatnya udah serem, Mas. Jadi beberapa kali mata saya kabur aja sendiri. Jadi kalau masuk ke tempat begitu tuh suka matanya buram sendiri. Saya nggak bayangin Jamal di situ pakai itu baca mantra kita tinggal. Oh iya, tuh, belum mantranya lagi. Nggak kebayang gitu. Itu mantranya Masih bener. ingat mantranya? Enggak, saya nggak mau ingetin lagi. Kita nyariin talinya lagi di situ. Itu mantranya bener-bener manggil loh Mas Bud. Ya iyalah, Kayak gimana mantranya? ya jin. Udah jangan di sini. Lah emang gitu, ya jin, ya Ya ib- set- ya ya setan, ya iblis,
datang. Ya elah. Iya. Kalau nggak salah tuh. Jangan Datanglah. datang sini lagi. Enggak emang begitu. Iya maksudnya ini kan kita lagi ngomongin nih. Kita kan baca kayak gini nih, ya jin, ya setan. Ya Dia ngomong kan gua. Iya. Salah lagi gua. Ntar datang beneran datang. Jalannya miring, jalannya Hah? miring. Oh, kembang. Tuh kan, Pangga gara-gara ngomongin itu sih tadi. Jalannya miring. Saya udah bilang jangan manggil-manggil itu. Ini bau kembang. Kan kemarin aja waktu ngembah kan langsung dibakar kertasnya. Iya. Iya, kita pakai ngomong-ngomong itu. Ada mbak nggak sih nih? Ada di atas. Ada. Kali. Mas, ada mbak nggak sih di atas? Mbak? Belum datang ya? Mbak lagi sama Mang Dede. Ini kan kita nggak ada Mang Dede. Aduh kan. Balik lagi ke lokasi gitu. Ya kan ada gua. Ah, Ada iya. beberapa kejadian tuh kalau nggak Oke, salah. oke. Tuh, apa yang waktu itu terjadi kalau nggak salah itu posisinya Jamal nggak tahu karena dia iseng ngintip ke sana, tapi rupanya di sini ada yang ngintip kalau nggak salah. Iya. Tuh, itu. Gimana itu? Ada kejadian apa aja, Mal? Pokoknya dari pertama itu emang kita udah tahu lah ruangan itu emang hawanya ya. Udah maksudnya hawanya udah horor banget, terus juga pokoknya bikin bulu kuduk merinding lah gitu kan. Ditambah lagi tantang nyali harus menggunakan apa? Tali itu kan, tali kain kapan gitu. Terus ditambah lagi baca mantra manggil. Wah, udah bukan main dah karuan itu suaranya. Wah, bener-bener. Sampai-sampai sebenarnya itu gimana ya? Bagusnya saya nggak pingsan itu. Lu ngapain pingsan sih, Mal? Ini belum makan loh. Wah, itu Pak enggak. Apa sih yang saya juga nggak tahu kan, kita kan tahunya pas udah jadi video kan. Yang saya masuk ke belakang itu sampai apa dari tim Zona Mistis bilang saya kayak main petak umpet. Sebenarnya kalau dalam posisi saya yang sebenarnya di situ, takutnya bukan main Pak enggak. Tapi kalau kita lihat videonya, kayak main petak umpet ya, petak umpet gitu lucu gitu ya. Sebenarnya, bener-bener itu. Waktu itu sebenarnya ada properti saya itu tampah yang isinya ada dupa, yang isinya ada kembang yang biasa digunakan untuk dibawa ke pemakaman saat itu. Nah, nggak ke bawah sama saya. Kalau itu ke bawah itu ekstrimnya naik lagi harusnya. Itu aja udah parah. Saya jadi tanya sama Bang Mijan, Mas itu mana air mawar sama kembang yang dibeli dari nggak jauh dari pemakaman tempat nemuin itunya, tempat nemuin tali ini. Wah agak ke bawah saat itu. Ya sudahlah, udah pakai talinya aja nih. Gitu. Seharusnya itu lebih ini lah. Itu aja. Buat gua sih biasa aja. Hey, I see. Tapi lu udah tentang nyali. Iya. Mas Mami tawa-tawa aja dulu. Cuek banget Mas. Lama Mas tawa-tawa. Puas banget ya. Puas banget dia. Nah maksud gue gini Mal, dari sekian lu tantang nyali kemarin tuh pas yang pakai tali pocong. Nah di saat lu baca mantra ya jin ya iblis ya setan. setan. Salah, ya iblis, ya jin, ya setan. Ya, jin Datanglah. Datanglah. Ya Itu. jin dulu kali. Terus kita ngomong lagi. Enggak maksudnya urutannya Iya. kan Ya, kalau nggak ada misalnya saya tali juga lupa. pocongnya. Ya iblis, ya jin, Iya. ya setan. Kebalik. Datang. Emang terbalik ya? Kebalik. Saya Ya, juga jin lupa. dulu. Ya jin dulu ya? Teman-teman di rumah, teman-teman sobat mistis di rumah coba direview lagi tuh videonya waktu mantranya itu dibaca sama Ih, saya lupa. Jamal ya. Ya pokoknya Atau sekitar nanti itu. diingetin sama teman-teman ini sobat mistis mantranya seperti apa gitu ya. Dia lupa. Nah pas baca itu langsung ada reaksi. Ada. Yang pertama sih kalau untuk suara-suara sih mungkin kita udah sering lah. Kalau misalkan apalagi kita di tempat yang ekstrim gitu kan, misalnya udah pasti suara-suara itu udah pasti keluar gitu kan. Suara-suara kayak yang gitu-gitu kayak gitu-gitu. Ini masih yang Suara desak. iya maksudnya kayak gitu-gitu itu udah pertama aduh suara nih gitu kan. Oke ya kan. Terus baca lagi kan mantra bla bla. Semakin lama kok energinya kayak kalau apa ya? Pokoknya beda dong. Pokoknya ini langsung pada diri semua Itu berapa kali dibaca? bulu kuduknya. Iya maksudnya pada merinding. Pada merinding berdiri gitu kan. Berapa kali bacanya? Lupa saya kalau itu bacanya. Itu banyak. Ya pokoknya lebih dari 3 kali kayaknya. Lebih dari 3 kali. Karena terus terang sebenarnya saya juga takut tuh pas baca itu. Aduh ini bener-bener manggil nih. Karena pas waktu pertama kali baca kan. Yang sebelum uji nyali kan Mbah tulis tuh kan. Iya. Coba Jamal kamu baca dulu gitu kan ya gitu.
Nah itu udah mulai kayaknya, wah ada reaksi kan. Nah apalagi pas saya baca terus baca. Nah yang bikin kaget itu yang pas apa kain yang gerak sendiri. Itu tuh kain gerak tuh, Iya, ketarik gitu tuh. itu bener-bener itu. Itu kain apa sih? Kain apa? Kayaknya bekas lap-lap apa gitu. Kain Kain kayak keset gitu. enggak, maksudnya kayak baju bekas nggak kepake atau kayak apa gitu, tapi tapi udah buat lap gitu, kayak gitu. Itu saya benar-benar Kelihatan ya kaget. itu di tempat yang begitu. Itu asli. Dan apa sih, kalau misalkan mereka sampai bisa menggerakkan benda berarti kan energinya kuat banget. Kuat lah. Iya, Mbak juga kan bilang gitu, kalau misalkan sampai menggerakkan benda itu energinya kuat. Nah, yang paling itu saya masih bisa tetap, maksudnya masih bisa yang masih tahan lah gitu. Nah, yang saya bikin nyerahnya itu ketika yang pas terakhir tuh saya habis baca mantra lagi terakhir, saya kan masuk ke dalam yang ruangan tuh. Iya, yang belakang ya. Enggak ya, yang belakang itu yang. Nah, pas saya masuk itu dari langit-langit ini tangan sama kepala gitu keluar. Nah, itu makanya saya langsung iya. Tapi posisinya nggak gini, apa? Koprol. Kayang apa sih? kayang, Maksudnya terbalik gini. Iya. Nah, itu Pangga di situ. Iya, bayangan kayak bentuk sosok hitam gitu. Jadi kalau bisa lari kayak dulu di pabrik tuh, larinya gitu. Untuk di situ yang bikin saya makanya nyerah kan langsung, saya nggak kuat itu dari, jadi kan langit-langitnya itu kan dia nggak ada apa ini, nggak ada ininya kan, cuma kayak kayu-kayu, iya bekas kayu-kayu plafon itu kan, nongol dari situ Pangga. Ya lu sampai nunduk akhirnya teriak-teriak itu. Iya, yang nyerah itu, yang saya sampai gemeteran langsung. Lapar. Oh, itu mah lapar beda. Gemeter. Astagfirullahaladzim. Nah, dari pengalaman lu sebelum itu ke bawah nggak sih sampai rumah? Ke bawah, tapi bagusnya kan memang sebelum kita pulang nyampe rumah kan pasti dinetralisir dulu sama Mbak. Terus dinetralisir, terus pikiran kita juga dibikin rileks dulu sama Mbak kan, dibikin tenang dulu biar ya sebenarnya kalau kepikiran sih ada, maksudnya rasa takut ya namanya manusia wajar ya, masih ada sih gitu kan. Makanya kan saya setiap abis explore saya nggak mau pulang. Takut ikut ke rumah. Saya mending di kantor aja deh. Coba kita kasih tahu. Saya nginep. Kelakuan dia kalau pulang syuting itu kita sampai di base camp, kita nurunin barang, kita selesai nurunin barang, dia nurunin kasur, dia tidur, dia tidurnya di depan mejanya Pak Angga, digelar di situ tidur, udah. Ini kelakuannya dia nih, jadi dia langsung pulang. Karena emang saya nggak mau pulang, saya takut kan, ya mungkin kalau di kantor kan masih ada Mbak, semuanya bisa dinetralisir kan. Kalau saya iya. Takutnya masih ada nempel. Tapi saya emang pasti kan setiap kita habis ekspor juga semuanya kita pasti dibersihkan sama Mbah. Ya kan nggak ada yang nggak dibersihkan gitu kan. Cuma yang namanya manusia kan ada rasa khawatir antar takutnya di jalan gitu kan apa gimana gitu ya. Ini saya nginep aja, baliknya pagi. Apa? Baliknya sore dia kadang-kadang. Baliknya sore. Kan tidur habis siang. Sebenarnya saya nggak takut, Pak, nggak takut. Cuma namanya kita harus jaga-jaga lah. Jaga-jaga, takut nanti ketika habis pulang syuting ketemu lagi kan gitu kan nggak lucu gitu kan, ini syutingnya udah kelar mas masih ada gitu. Syutingnya udah kelar ini masih ada kan gitu. Tapi menurut lu dari lu ngikut Nusran Mbah, kalau gua kan istilahnya dari yang nggak pernah tahu hal-hal mistis gitu kan, sampai akhirnya diajak syuting sama Mbah gitu kan, terus akhirnya berpikir dan akhirnya bahkan merasakan gitu. Ternyata gila ya, gitu loh, gila ya. Maksudnya nyari syutingan kita itu buat gue gokil gitu. Nah menurut lu itu gimana? Real nggak sih? Itu real. Sebenarnya banyak sih yang real, maksudnya ya emang kita emang ada